Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba muncul di langit membuat semua orang yang hadir langsung mengalihkan pandangan mereka. Sosok manusia tinggi berwarna ungu keemasan berdiri di tempat yang bisa mereka lihat. Dia berdiri di puncak pavilion tempat Shoyan duduk. Sepasang mata kosong melirik semua orang yang hadir. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas langit. Di tempat itu, formasi telah tersebar dan pil petir pertama telah pecah. Masa hitam awan guntur untuk sementara tidak bergerak. Namun, guntur teredam yang kadang-kadang dipancarkan membuat hati seseorang bergetar. Ketenangan sementara ini tidak tampak seperti langit cerah setelah badai. Sebaliknya, lebih tampak seperti tekanan sebelum badai. Begitu petir menyambar, kemungkinan besar warna seluruh tempat ini akan berubah karenanya. Siapa orang itu? Dia tampaknya tidak memiliki aura. Apakah dia orang mati? Itu tidak benar. Tidak mungkin orang yang sudah mati bisa berdiri di udara. Melihat tubuhnya ini, itu pasti boneka. Boneka? Ini sungguh lucu. Bahkan seorang elit Dodi tidak akan berani menghadapi pil petir peringkat 4 dengan mudah. Dengan boneka ini saja, bukankah ini lelucon? Bagaimana mungkin boneka bisa menandingi pil petir? Ini mungkin taktik menunda. Alkemis misterius itu sepertinya takut, tidak memiliki kemampuan untuk menangkisnya. Oleh karena itu, dia ingin menggunakan boneka ini untuk menguras sebagian kekuatan pil petir. Namun, ide ini sungguh bodoh, kecuali seseorang memiliki kekuatan absolut. Bagaimana boneka biasa dapat dengan mudah menangkis pil petir? Sungguh menggelikan. Tawa mengejek tanpa sadar terdengar dari kerumunan saat mereka melihat Raja Utara. Di sisi lain, para ahli dari berbagai golongan, terutama mereka yang kekuatannya di atas Dodi bintang 4, tanpa sadar memperlihatkan ketakutan di mata mereka saat mereka melihat Raja Utara. Boneka di depan mereka tidak sesederhana yang dipikirkan orang-orang di sekitar mereka. Boneka itu tampaknya tidak memiliki aura apapun dan tampak seperti boneka biasa tanpa kekuatan tempur apapun. Namun, orang-orang ini dapat dengan jelas merasakan aura pembunuh yang sangat kuat yang terpancar dari tubuh Raja Utara. Aura semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dipadatkan melalui pembunuhan. Aura semacam ini secara bertahap terakumulasi melalui pertempuran dengan para ahli yang tak terhitung jumlahnya, menggunakan darah para ahli untuk mengumpulkan dan membuka jalan. Sungguh boneka yang menakutkan. Tidak heran orang ini berani memurnikan pil obat di kota Jingyao. Tampaknya dia punya modal. Beberapa elit Dodi yang kuat di kerumunan tanpa sadar menatap Raja Utara dengan ekspresi serius. Hati mereka terkejut oleh kekuatan besar yang dimilikinya. Beberapa pikiran tersembunyi di hati mereka diam-diam menghilang pada saat ini. Di sisi lain, Handong dan Qianyun juga menatap Raja Utara. Rasa terkejut tanpa sadar terpancar di mata mereka. Namun, tak lama kemudian, sudut mulut Qianyun terangkat membentuk senyum aneh. Kilatan hitam pekat terpancar dalam matanya. Sepertinya permainan ini secara bertahap menjadi semakin menarik, gumam Qianyun. Di sisi lain, Handong mengerutkan kening saat menatap Raja Utara berwarna ungu emas. Hatinya dipenuhi dengan keraguan. Jangan bilang kalau orang ini dari daerah selatan, gumam Handong. Pada saat yang sama, ekspresi Zheng Zishui tampak muram saat dia menatap Raja Utara yang muncul di langit. Hatinya serius. Tekanan kuat dari tubuh Raja Utara benar-benar membuatnya merasa sedikit tegang. Untungnya, ada keberadaan pil petir. Tidak peduli seberapa kuat boneka ini, ia tidak akan bisa tetap tidak terluka. Pada saat itu, giliran asosiasi master formasi untuk bertindak. Akhirnya, pil petir turun dari langit. Suara guntur yang bersiul seperti raungan binatang buas. Petir yang menggelegar itu tanpa ampun mencabik-cabik ruang kosong. Seolah-olah itu mengekspresikan kemarahan di dalam hatinya. Raja Utara yang berdiri dengan gagah di langit tiba-tiba melesat ke atas. Itu bagaikan bola meriam yang melesat ke langit saat menghantam petir. Adegan yang mengejutkan ini membuat semua orang yang hadir merasa sangat terkejut. Tidak disangka, boneka ini akan mengambil inisiatif secara langsung. Kemungkinan besar boneka itu menggunakan cara yang ekstrim karena tahu bahwa ia tidak dapat menahan pil petir. Namun, tidak seperti semua orang yang hadir. Tubuh Raja Utara bergerak dengan gila-gilaan melewati petir itu. Kekuatan petir yang mengerikan itu dengan hebatnya menyambar tubuh Raja Utara. Kekuatan penghancur petir itu terus-menerus bertabrakan dengan tubuh Raja Utara dalam upaya untuk menghancurkannya sepenuhnya. Akan tetapi, saat Raja Utara menyerbu ke arah petir itu,
Tiba-tiba muncul kekuatan hisap yang dahsyat dari dalam tubuhnya dan menyedot semua petir di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Di bawah pengaruh petir yang kuat, warna ungu keemasan di permukaan tubuh Raja Utara menjadi lebih murni. Ular petir tebal bergerak maju mundur di dalam tubuh Raja Utara. Kekuatan Raja Utara meningkat pesat saat ini. Akhirnya, Raja Utara membuka mulutnya dan kekuatan hisap yang lebih mengerikan menyebar dari mulutnya. Petir besar itu terkoyak dengan kuat, berubah menjadi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya, yang setebal lengan. Semuanya tersedot ke dalam tubuh Raja Utara. Tubuh Raja Utara langsung membengkak tak terkendali. Dalam sekejap mata, Raja Utara yang tadinya seukuran orang normal, tumbuh setinggi beberapa puluh kaki. Seluruh tubuhnya tampak seperti balon besar yang bisa meledak kapan saja. Seketika, semua orang yang hadir terkejut dengan kejadian ini. Mereka semua tercengang, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang menggemparkan dunia. Pada saat berikutnya, sebelum mereka sempat pulih dari keterkejutan mereka, tubuh Raja Utara tiba-tiba memancarkan cahaya ungu emas yang menyilaukan. Tak lama kemudian, pilar cahaya hitam pekat tiba-tiba melesat keluar dari tubuhnya menuju langit. Pilar itu langsung memasuki awan petir di langit. Awan petir di langit mulai bergejolak tak terkendali di bawah pilar cahaya hitam ini. Dengan pilar cahaya hitam pekat yang besar sebagai pusatnya, awan petir itu berubah menjadi pusaran air yang sangat besar. Setelah mengalami penyempurnaan yang aneh, awan petir itu menyatu ke dalam tubuh Raja Utara. Di dalam pilar cahaya, tubuh Raja Utara tampak sedang menjalani semacam pembaptisan. Cahaya ungu keemasan di tubuhnya berangsur-angsur semakin dalam. Warna hitam pekat aslinya seperti bintik-bintik tanah saat ini. Secara bertahap warna itu terkelupas dan diganti dengan tubuh baja baru. Pada saat ini, kekuatan Raja Utara sekali lagi telah menembus batas. Kekuatannya telah mencapai level 2 di bintang 5. Namun, tidak seorang pun tahu seberapa besar kekuatan Raja Utara akan meningkat setelah ia menelan seluruh kumpulan awan petir ini. Apa yang terjadi? Boneka ini sangat aneh. Bukan saja pil petir tidak menghancurkannya, tetapi benda ini malah menggunakan pil petir untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Tidak heran alkemis ini berani memurnikan obat dengan gembar-gembor seperti itu. Ternyata dia punya boneka yang aneh. Kalau kita tidak menghentikannya, bukankah kekuatan boneka ini akan meningkat ke tingkat yang baru? Melihat kejadian ini, orang-orang dari Asosiasi Master Formasi tidak dapat terus menunggu. Pemimpin mereka, Zheng Zishui, memiliki ekspresi yang sangat muram. Awalnya, dia ingin memanfaatkan situasi ini untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Namun, tampaknya itu tidak akan berhasil. Karena demikianlah masalahnya. Demi reputasi Asosiasi Master Formasi, dia harus bertindak apapun yang terjadi. Semuanya, serang bersama dan hancurkan boneka itu. Kita tidak boleh membiarkannya berlanjut. Zheng Zishui mendengus dingin. Ia melambaikan lengan bajunya dan segera memimpin orang-orang dari Asosiasi Master Formasi untuk maju menyerang. Masing-masing dari mereka melepaskan doki yang kuat di dalam tubuh mereka. Dengan lambaian lengan baju mereka, sejumlah besar pilar doki tajam melesat ke arah Raja Utara. Melihat kejadian ini, Handong yang berada di antara kerumunan itu langsung mengerutkan kening. Tubuhnya bergerak dan hendak muncul untuk menghentikan serangan mereka. Namun, pada saat inilah, sosok hitam dan putih muncul di depan ruang kosong tempat Raja Utara berdiri. Sosok berjubah hitam itu melambaikan tangannya secara acak, dan kekuatan dahsyat dengan mudah menghalangi orang-orang dari Asosiasi Master Formasi. Kemunculan adegan ini tidak hanya membuat penonton terkejut, tetapi juga orang-orang dari Asosiasi Master Formasi yang hadir. Hati Zheng Zishui meledak karena marah. Saat tubuhnya berhenti, dia menatap dengan marah ke arah dua orang yang muncul di depannya. Siapa kalian? Kamu benar-benar berani menghalangi bisnis Asosiasi Master Formasi di kota Jinyao? Teriak Zheng Zishui. Nada bicaramu cukup keras. Ini aku, Qin Yun. Sekelompok orang dari Asosiasi Master Formasi langsung menegang ketika pemuda berjubah hitam itu mengucapkan namanya. Qin Yun. Nama ini mungkin asing bagi kebanyakan orang, tetapi bagi Asosiasi Master Formasi, itu adalah nama yang termasyhur. Dapat dikatakan bahwa nama itu mengandung sejumlah besar kekuatan. Zishui tidak tahu kalau itu Tuan Muda Qin. Jika aku menyinggungmu, mohon maafkan aku. Kemarahan di hati Zheng Zishui langsung padam. Dia buru-buru menundukkan kepala dan membungkuk kepada dua orang di depannya. Tidak masalah, seperti kata pepatah, mereka yang tidak tahu adalah orang yang tidak bersalah. Tuan muda ini bukanlah orang yang berpikiran sempit. Masalah ini akan berakhir di sini. Tetapi sekarang, Tuan muda ini tidak akan membiarkanmu mengambil setengah langkah lebih dekat ke tempat ini. Qin Yun mengangkat wajahnya yang putih dan sombong, menatap Zheng Zishui dan kelompok di seberangnya sambil tersenyum tipis. Mendengar perkataan Qin Yun, Zheng Zishui tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening.
Memurnikan pil tidak diperbolehkan di kota Jingyao. Ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh Ketua Asosiasi Master Formasi. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang mampu melanggarnya. Jika Shoyan berhasil memurnikan pil hari ini, dan mereka tidak melanjutkan masalah ini, bukankah Asosiasi Master Formasi akan kehilangan muka? Begitu hukuman dijatuhkan. Bahkan jika Zheng Zishui adalah orang nomor 4 di Asosiasi Master Formasi, tidak akan sanggup menanggungnya. Ketika melihat ekspresi wajah Zheng Zishui yang gelisah, Qinyun tahu dalam hatinya bahwa dia tidak dapat membuat keputusan tentang masalah ini. Oleh karena itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah barat daya. Di sanalah terletak alun-alun di tengah kota. Pada saat yang sama, di sanalah juga berdiri pilar batu hitam. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Qinyun sangat jelas dalam hatinya. Di bawah pilar batu, di bawah tanah, ada aula besar. Di sanalah Asosiasi Master Formasi berada di kota Jingyao. Qiming, aku sudah mengirim Yan He untuk memberitahumu bahwa tidak seorang pun boleh menyentuh orang ini. Sepertinya kau tidak menganggap serius perkataan tuan muda ini, ucap Qinyun. Tak lama setelah kata-kata Qinyun terdengar, ruang di depan semua orang menjadi terdistorsi. Segera setelah itu, seorang pria parubaya berjubah emas muncul di depan Zheng Zishui, menghalangi orang-orang di belakangnya. Hehehe, Tuan Muda Qin, kamu menyalahkanku untuk ini, karena kamu sendiri yang memintanya. Asosiasi Master Formasi tentu akan menghargaimu. Namun, bawahanku tidak tahu siapa orang yang memurnikan obat itu. Mereka hanya mengikuti aturan. Aku harap Tuan Muda Qin tidak mempersulit mereka, ucap pria parubaya yang baru saja muncul. Tatapan semua orang saat ini juga beralih kepada lelaki setengah baya tersebut. Pria parubaya itu mirip dengan sebagian besar master formasi di kota ini. Dia mengenakan jubah panjang berwarna emas dan bertubuh biasa saja. Kepalanya ditutupi rambut hitam dan dia mengenakan mahkota berwarna emas. Wajahnya anggun dan dia tampak seperti seorang sarjana. Namun, siapapun yang mengenalnya tahu bahwa orang ini mungkin tampak biasa saja. Tetapi, dia adalah master formasi tingkat 4. Selain itu, dia juga seorang dodi bintang 8. Kultivasi dan status macam ini tidak kalah dengan pemain sekte besar Shenzhen. Kalau aku tidak mempersulit mereka, bukankah seharusnya aku mempersulitmu? Melihat orang ini, Qinyun sekali lagi mendengus dingin. Qiming segera membungkuk dan meminta maaf kepada Qinyun. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan wajah penuh senyum. Tuan Muda Qin, aku akan meminta maaf atas nama mereka, ucap Qiming. Setelah berbicara, Qiming berbalik dan memerintahkan anggota Asosiasi Master Formasi di belakangnya dengan suara yang dalam. Seketika, sekelompok orang itu menundukkan kepala dan buru-buru mundur. Dalam sekejap mata, hanya Qinyun, Qiming yang baru saja muncul, dan penonton di sekitarnya yang tersisa. Bahkan, mereka yang terkait dengan Asosiasi Master Formasi tidak berani tinggal lebih lama lagi dan mereka buru-buru pergi. Hehehe, aku sedang sibuk dengan pekerjaan. Jika Tuan Muda Qin tidak keberatan, maka, ucap Qiming, pergilah. Namun, Tuan Muda ini berharap hal seperti itu tidak akan terjadi untuk kedua kalinya, ucap Qinyun. Itu wajar saja. Qiming tersenyum tipis. Tak lama kemudian, dia menghilang lagi ke dalam ruang kosong. Baru saat itulah, Qinyun mengalihkan pandangannya ke pilar cahaya besar di belakangnya. Kilatan tajam berkelebat di matanya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat Raja Utara di dalam pilar cahaya. Bukannya dia belum pernah melihat boneka sebelumnya. Akan tetapi, dia belum pernah melihat boneka aneh yang mampu menelan pil petir dan meningkatkan kekuatannya. Dari penampilannya, kekuatan Raja Utara telah melangkah ke tahap tengah kelas 2 di bintang 5. Meskipun demikian, kekuatan Raja Utara masih terus meningkat. Dari penampilannya, kemungkinan besar dia akan menembus kelas 2 di bintang 6. 2 di bintang 6, bukankah itu sama denganku? Hati Qinyun sedikit terkejut. Tampaknya Shoyan ini bukan orang biasa. Di antara kerumunan, Handong juga memperlihatkan ekspresi terkejut saat menatap Qinyun di alun-alun. Ia merasa sedikit curiga di dalam hatinya. Meskipun ia tidak mengenal Qinyun, ia tahu bahwa Qinyun ini jelas bukan seperti yang terlihat di permukaan. Ia pasti punya motif untuk semua yang ia lakukan. Namun, tindakannya hari ini sedikit tidak terduga. Hati Handong tanpa sadar menjadi semakin penasaran saat memikirkan hal ini. Siapa sebenarnya orang yang sedang memurnikan obat di dalam gedung saat ini? Dia benar-benar bisa membuat Qinyun muncul untuknya. Pada saat yang sama, 3 sosok manusia berdiri di aula bawah tanah besar Asosiasi Master Formasi. Bagaimana? Apakah kamu menemukan sesuatu? Seseorang lelaki tua berjubah warna-warni di aula besar bertanya kepada Qiming yang baru saja muncul. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua berjubah emas dan berambut putih di sampingnya juga melihat ke arah Qiming. Qiming mengerutkan kening saat melihat tatapan mereka berdua. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata,
Aku tidak tahu, kekuatan jiwa orang itu sangat tirani, tidak lebih lemah dari kekuatanmu atau milikku. Sepertinya ada sesuatu yang tercampur di dalamnya. Ada kekuatan khusus yang benar-benar menghalangi kekuatan jiwaku. Aku sama sekali tidak bisa menyelidiki situasi di pavilion, ucap Qiming. Apa? Ketika mereka mendengar bahwa kekuatan spiritual sang alkemis tidak kalah dengan mereka, ekspresi kedua orang di aula berubah drastis. Seorang alkemis yang kekuatan spiritualnya sebanding dengan mereka bertiga bukanlah hal yang kecil. Dari tindakan Qin Yun sebelumnya, tampaknya dia sangat peduli dengan orang ini. Di wilayah barat, tidak banyak orang yang dia pedulikan. Siapakah dia sebenarnya? Ketiganya saling berpandangan. Pada saat ini, semua pertanyaan di hati mereka tertuju pada Shoyen. Dalam sekejap mata, 1 hari berlalu. Hanya ketika langit berubah menjadi kabur, pilar cahaya hitam di langit menghilang. Raja Utara yang ada di dalamnya sekali lagi terpapar ke udara. Bersamaan dengan pilar cahaya hitam, awan guntur di langit juga menghilang. Baru pada saat ini, pil petir secara resmi menghilang. Shoyen yang telah duduk di gedung selama seharian akhirnya membuka matanya pada saat ini. Hahaha, Tuan Shoyen, aku penasaran apakah kau bisa menunjukkan dirimu. Meskipun semua orang yang hadir sudah pergi, Qin Yun tetap bertahan dan menunggu. Melihat pelelangan semakin dekat, mustahil baginya untuk tidak melihat Shoyen. Hampir pada saat yang sama, di sebuah pavilion yang tidak terlalu jauh, Handong yang mengenakan jubah brokat hitam merasakan jantungnya berdebar kencang. Bukankah nama orang yang dipanggil Qin Yun adalah Shoyen, yang pernah ditemuinya di toko Sahebu 3 bulan lalu? Bakat alkimia yang luar biasa dan kultivasi tirani yang dimilikinya membuat Handong mengingatnya di dalam hatinya. Terutama, sekarang setelah Shoyen bergabung dengan aliansi alkemis, ia dapat dianggap sebagai anggota aliansi. Mengenai yang terakhir, ingatan Handong sangat jelas. Namun, dia tidak menyangka bahwa nama orang yang dipanggil Qin Yun sebenarnya adalah Shoyen. Akan tetapi, dia tidak tahu apakah Shoyen ini dan Shoyen itu adalah orang yang sama. Bakat alkimia tirani yang sama. Shoyen di kota Jingyao memiliki kekuatan spiritual yang telah mencapai level alkemis peringkat 4. Kalau begitu, mungkinkah mereka berdua benar-benar memiliki nama yang sama? Atau mungkinkah dalam kurun waktu 3 bulan yang singkat, kekuatan spiritual Shoyen benar-benar telah melonjak dari seorang alkemis tingkat 3 menjadi seorang alkemis tingkat 4? Bukankah ini agak mustahil? Dengan keraguan di hatinya, Handong segera bergerak mendekati rumah lelang itu. Di tempat tidur, Shoyen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sedikit ketika mendengar suara yang datang dari atap. Dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar dapat bertahan sampai sekarang. Setelah merenung sejenak di dalam hatinya, tubuh Shoyen sedikit bergetar. Dia juga bangkit dari tempat tidur. Dengan sebuah pikiran, dia menarik kekuatan spiritual di dinding rumah, membuka pintu dan melompat ke langit. Shoyen pertama kali tiba di depan Raja Utara. Saat dia melihat Raja Utara berwarna ungu emas, mata Shoyen tanpa sadar bersinar. Sebuah doki yang tajam berkumpul di ujung jarinya dan menebas tubuh Raja Utara seperti pisau tajam. Namun, tidak ada satupun jejak yang terlihat di mana doki itu lewat. Mata Shoyen mengeras saat melihat pemandangan ini. Ia terkejut sekaligus senang. Tak lama kemudian, ia menyimpan Raja Utara di cincin penyimpanannya. Matanya menoleh dan menatap Qin Yun yang berdiri di dekatnya. Tuan muda Qin Yun, terima kasih untuk hari ini, ucap Shoyen. Hahaha, apa yang dikatakan adik Shoyen? Ini hanya masalah kecil. Namun, tidak disangka adik Shoyen ternyata mampu mengingat namaku. Meskipun kita baru bertemu sekali, aku benar-benar merasa beruntung. Qin Yun melangkah maju dan menangkupkan kedua tangannya ke arah Shoyen. Wajahnya yang tampan dipenuhi dengan senyum ramah. Shoyen juga tersenyum dan mengucapkan beberapa patah kata setuju saat mendengar ini. Tawa riang langsung terdengar di antara mereka berdua. Pada saat yang sama, Handong menatap kedua orang di langit dari sebuah gedung yang tidak jauh dari sana. Terutama saat ia melihat pemuda berjubah hitam itu. Matanya tanpa sadar memperlihatkan ekspresi terkejut. Itu benar-benar dia. Mata Handong yang keruh menyapu Shoyen. Tak lama kemudian, dia menatap Qin Yun. Dia memang terkejut karena Shoyen ada di sini. Namun, penampilan orang ini adalah yang paling fatal. Kenapa mereka berdua bersama? Ini akan jadi masalah. Handong mengerutkan kening. Dia tidak bisa menahan perasaan berat di hatinya karena penampilan Qin Yun. Hahaha, meskipun aku tahu bahwa adik Shoyen adalah seorang alkemis, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu benar-benar dapat memurnikan pil obat tingkat 4. Ini benar-benar memperluas wawasanku. Wajah Qin Yun dipenuhi dengan ketulusan saat dia menatap Shoyen. Senyum ini membuat orang merasa nyaman saat melihatnya. Selain itu, hal-hal yang terjadi pada hari itu bahkan membuat Shoyen memiliki kesan yang baik terhadapnya. Keduanya tertawa dan mengobrol sebentar, dan hubungan mereka tampak menjadi jauh lebih harmonis. Selama periode waktu ini,
Kinyon sesekali bertanya kepada Shoyen tentang pil obat tingkat 4 yang telah disulingnya. Tetapi Shoyen tidak akan membicarakannya satu persatu, menyebabkan Kinyon tertawa canggung. Melihat ini, Handong yang berada di kejauhan merasa sedikit lega. Beberapa saat kemudian, Kinyon pergi bersama Yan He. Shoyen melihat sosok mereka berdua menghilang di tengah malam. Dia tidak bisa menahan rasa curiga di hatinya dari percakapan mereka berdua sebelumnya. Shoyen tampaknya tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Selain itu, mereka berdua hanya bertemu secara kebetulan. Menurut kata-kata Kinyon, alasan mengapa dia membantunya adalah karena dia mengagumi bakat Shoyen. Namun, karena hal inilah Shoyen merasa ada yang tidak beres. Shoyen kembali ke gedung tidak lama setelah Kinyon pergi. Meskipun pil kebangkitan roh telah disempurnakan, kekuatan spiritual dan doki Shoyen telah sangat terkuras. Setelah seharian berlatih, Shoyen baru saja memulihkan dokinya. Sedangkan untuk kekuatan spiritual, selain beristirahat, tidak mudah untuk memulihkannya. Oleh karena itu, dalam beberapa hari berikutnya, hingga pelelangan dimulai, Shoyen hanya bisa memulihkan kekuatannya dengan tenang di tempat tidurnya. Melihat Shoyen kembali ke gedung, Handong baru saja akan bergerak ketika ia segera menyadari bahwa sosok manusia berjubah hitam itu tiba-tiba muncul di gedung lain yang dekat dengan gedung Shoyen. Sosok itu diam-diam mengawasi gedung Shoyen di malam hari yang gelap. Itu adalah Yan He. Handong mengerutkan keningnya. Dia tidak menyangka Kinyon benar-benar punya taktik seperti itu. Dari kelihatannya, dia juga khawatir apakah Shoyen benar-benar akan mempercayainya. Dari kelihatannya, kemungkinan besar itu tidak akan berhasil jika dia ingin mendekati Shoyen sekarang. Dia hanya bisa menunggu kesempatan lain. Memikirkan hal ini, Handong hanya bisa mundur tanpa daya meski hatinya enggan. Pada saat yang sama, Shoyen yang telah kembali ke kediamannya hanya berbaring di tempat tidur. Kekuatan spiritualnya menyelimuti seluruh bangunan. Hanya dalam waktu singkat, Shoyen tertidur lelap. Tidur ini berlangsung selama 3 hari. Selama 3 hari berikutnya, Shoyen tetap tertidur lelap. Kekuatan spiritual yang telah ia habiskan dengan sangat cepat selama 2 bulan ini juga perlahan pulih dalam tidur lelap semacam ini. Wajah Shoyen yang awalnya pucat telah pulih kembali. Aura di tubuhnya telah menjadi lebih pekat daripada 2 bulan lalu. Memang, kelelahan ekstrim dari doki juga merupakan semacam metode berbeda untuk memadatkan kekuatan seseorang. Baru pada malam hari ketiga, Shoyen yang masih mengantuk perlahan-lahan terbangun dari tidur lelapnya. Pada saat ini, aura di tubuhnya juga telah pulih sepenuhnya. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.